Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita bertemu lagi dalam syafaat malam pada saat ini. Hari ini kita akan belajar dari sebuah cerita yang diberi judul Tiga Perahu. Alkisah ada seorang pendeta yang melayani di sebuah desa, dan di desa itu ada sungai yang cukup lebar. Peristiwanya terjadi pada musim penghujan. Pendeta itu sedang mempersiapkan khotbah dengan tema percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dari pagi hujan turun tidak berhenti, dan tengah dia masih asik mempersiapkan khotbahnya, tanpa dia ketahui bendungan jebol. Lalu mulailah banjir melanda desa itu. Ketika air sudah mulai makin tinggi, pendeta ini bergumul, apakah dia mau pergi menyelamatkan diri atau dia mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan seperti khotbah yang sedang ia persiapkan, percaya pada pemeliharaan Allah. Dia memutuskan untuk tetap tinggal. Ketika air sudah sepinggang, datang perahu penolong. Orang-orang di dalam perahu itu berteriak memanggil si pendeta supaya si pendeta mau ikut mengungsi bersama mereka. Tapi pendeta itu menjawab, "Tidak usah, tolong yang lain saja. Aku percaya pada pemeliharaan Tuhan." Maka pergilah perahu itu. Dan air tidak surut juga, malah menjadi semakin tinggi. Sekarang pendeta ini harus duduk di atas lemari. Datang perahu kedua. Orang-orang di perahu itu mendesak si pendeta supaya mau pergi bersama mereka. Tapi lagi-lagi pendeta itu mengatakan, "Tidak usah, tolong yang lain saja. Aku percaya pada pemeliharaan Tuhan." Dan air makin tinggi. Si pendeta sekarang harus duduk di atas atap rumah. Datang perahu ketiga. Berulang orang-orang di perahu itu mendesak supaya si pendeta mau ikut bersama mereka menyelamatkan diri. Tapi kembali pendeta itu mengatakan, "Tidak usah, tolong yang lain saja. Aku percaya Tuhan memelihara." Maka matilah pendeta itu tenggelam. Ceritanya berlanjut ketika pendeta ini bertemu dengan Tuhan di atas sana. Begitu ketemu dengan Tuhan, si pendeta komplain. Dia mengatakan, "Tuhan, kenapa kau biarkan itu terjadi?" Tuhan tersenyum lalu menjawab, "Apa maksudmu? Apa yang kau maksudkan bahwa aku membiarkan itu terjadi?" "Iya Tuhan, aku kan percaya bahwa Engkau memelihara aku. Aku mempersiapkan khotbah tentang itu, dan aku mau membuktikan imanku. Ketika orang-orang mengajak aku mengungsi, aku tidak mau karena aku percaya Engkau akan menolongku. Kenapa kau tega membiarkan aku mati tenggelam?" Lalu Tuhan menjawab. Tuhan bilang, "Siapa yang mengatakan aku tidak menolongmu? 3 kali aku mengirimkan perahu untuk menyelamatkanmu, tapi engkau tidak mau menyambut pertolonganku." Saudara-saudara, hati-hati dengan pernyataan dan sikap yang seakan-akan menunjukkan keberserahan dan percaya kita kepada Tuhan, namun sesungguhnya menjadi bentuk kesombongan diri kita yang membuat kita sebenarnya sedang mencobai Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 7 terkait dengan pencobaan yang dialami oleh Yesus. Yesus berkata,
Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Apa yang dikatakan Yesus terkait dengan pencobaan ketika iblis membawa Yesus ke puncak bait Allah, lalu mendorong Yesus untuk menjatuhkan diri dari puncak bait Allah tersebut. Dalam upayanya untuk membujuk Yesus, si iblis ia memanipulasi teks dari Mazmur, yaitu Mazmur pasal 91 ayat 11 dan ayat 12. Di dalam bagian Mazmur itu dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sekilas sepertinya yang dikatakan oleh si iblis benar, seakan-akan itu adalah firman Tuhan, bahwa kalau Yesus menjatuhkan diri, pasti Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menatang dia. Itulah kelicikan si iblis. Saudara, Mazmur ini bicara tentang perlindungan Tuhan atas diri orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang mengenal nama Tuhan. Itu yang dicatat dalam ayat 14 dan 16 sampai dengan 16 dari Mazmur 91. Artinya, orang-orang yang selalu mencari kehendak Tuhan dan menundukkan kehendak diri kepada kehendak Tuhan, karena orang-orang ini sungguh mengasihi Tuhan, merekalah yang dilindungi oleh Tuhan. Nah, dalam rangka menundukkan diri pada kehendak Tuhan, orang yang hatinya melekat pada Tuhan sadar bahwa Tuhan telah memperlengkapi dirinya dengan akal budi. Dan dengan akal budi itu juga orang mempertimbangkan kehendak Tuhan untuk diberlakukan dalam hidupnya. Sadar bahwa ada hukum-hukum alam yang sudah Tuhan tetapkan, dan kepadanya manusia juga terikat untuk menundukkan diri. Kalau orang naik ke puncak Monas, lalu berdoa mohon pemeliharaan Tuhan, dan dia terjun, ya matilah. Sebab Tuhan sudah mengatur bahwa di bumi ini ada yang namanya gravitasi. Yang jatuh dari atas, ya akan jatuh ke bawah, bukan mumbul ke atas. Masuk ke daerah yang terkena radiasi nuklir tanpa perlengkapan pengaman, ya akan terkontaminasi. Begitu juga di tengah pandemi virus corona, keluyuran tanpa mempedulikan protokol keselamatan, mau doa 1000 kali sampai suara habis pun, ya pasti akan terpapar. Nah, kalau sudah seperti itu, menurut saya tidak pantas untuk mempertanyakan kenapa Tuhan membiarkan aku terpapar virus corona. Sebab Tuhan akan menjawab, aku sudah memperlengkapimu dengan masker, tapi engkau tidak mau memakainya. Aku sudah memperlengkapimu dengan sanitizer, sabun, dan air, tapi engkau tidak mau menggunakannya. Aku sudah memberikan hikmat sehingga pemerintah mengambil keputusan menerapkan aturan PSBB, tetapi engkau tidak mengindahkannya. Saudara, mari sambil menaruh sepenuh percaya kita kepadanya, kita manfaatkan segenap akal budi yang Tuhan perlengkapi pada diri kita untuk mempertimbangkan manakah kehendak Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami, berikan kepada kami hikmat untuk mampu menemukan kehendak Tuhan dalam setiap pilihan, keputusan yang harus kami ambil.
Beri kami kerendahan hati untuk menundukkan kehendak diri pada kehendak-Mu, serta kekuatan agar dapat memberlakukan kehendak Tuhan tersebut. Sekalipun di sana-sini bisa terjadi apa yang menjadi kehendak-Mu memang tidak sama, bahkan sangat berbeda dengan apa yang kami inginkan, apa yang kami harapkan. Juga khususnya di dalam kami menyikapi berbagai perubahan dalam praktik kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami untuk menundukkan kehendak kami pada kehendak-Mu. Ya Bapa, kami berdoa agar masyarakat mau memakai akal budi untuk memahami mengapa pemerintah menerapkan PSBB di berbagai kota dan daerah, mengapa melarang dilakukannya aktivitas mudik, dan agar masyarakat termasuk kami mau berdisiplin untuk menaatinya. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi keluarga-keluarga yang harus memikul beban berat karena dampak perekonomian yang menerpa seiring pandemi ini. Maka kami juga berdoa bagi orang-orang yang sebenarnya masih memiliki kemampuan agar dilimpahkan belas kasihan, kepedulian, kerelaan untuk dengan tulus mau berbagi dengan yang membutuhkan. Bapa, kami juga mohon campur tangan Tuhan untuk menyempurnakan upaya pengobatan dan perawatan bagi mereka yang terkena COVID-19, juga untuk keluarga mereka masing-masing. Tangan kasih Tuhan yang terus menopang mereka. Tentu kami juga menyerahkan para tenaga medis beserta dengan keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau yang juga peliharakan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya malapetaka. Kami juga menyerahkan keberadaan kami masing-masing, khususnya sepanjang malam di mana kami akan beristirahat. Biarlah tangan kasih-Mu yang terus menaungi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.